Kalau dengar kata Valentine, apa sih yang langsung kebayang? Coklat, bunga, suasana romantis? Kayaknya iya ya. Tapi hari ini kita bakal bongkar sisi lain dari itu semua. Kita akan gali lebih dalam sejarah Valentine yang mungkin nggak seromantis yang kita kira, berdasarkan sebuah dokumen sumber yang menarik banget. Siap buat melihat 14 Februari dari sudut pandang yang sama sekali beda? Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat simbol-simbol yang udah akrab banget. Terus kita akan coba jawab pertanyaan, siapa sih sebenarnya Santo Valentine itu? Abis itu, kita akan mundur jauh ke zaman Romawi kuno, dan terakhir kita bakal lihat kesimpulan yang cukup mengejutkan, semacam rapor merah buat hari raya ini. Yuk, kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, simbol Hari Valentine. Kita semua udah familiar banget kan sama gambaran-gambarannya? Hati di mana-mana, Cupid si bayi bersayap yang bawa panah, dan pastinya mawar merah. Nah, inilah wajah modern dari 14 Februari yang kita kenal sekarang. Udah pasti dong, Valentine itu nggak lengkap tanpa coklat. Sumber kita bahkan sampai bilang kalau coklat ini udah kayak makanan wajib di hari itu. Tradisi yang kelihatannya manis dan udah jadi bagian yang nggak terpisahkan. Terus, tentu aja ada bentuk hati. Ini simbol cinta yang paling universal kan? Di hari Valentine, simbol ini ada di mana-mana. Mulai dari kartu ucapan, kue, sampai dekorasi-dekorasi di mall. Nah, jangan lupakan juga si Cupid. Sosok bayi bersayap yang bawa busur dan panah ini udah jadi semacam maskotnya hari Valentine. Katanya sih, panahnya itu bisa bikin orang jatuh cinta. Ikonik banget. Tapi, pernah kepikiran nggak sih dari mana semua tradisi ini datangnya? Nah, dokumen sumber yang kita bahas ini ngajak kita buat nggak berhenti di sini aja. Ternyata, di baliknya ada cerita yang jauh lebih rumit. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Siapakah sebenarnya Santo Valentine itu? Sosok yang namanya kita pakai buat hari kasih sayang ini. Ternyata, ceritanya itu penuh misteri. Jadi, pertanyaan besarnya, siapa sih Santo Valentine yang asli? Jawabannya, ternyata nggak segampang itu. Sejarahnya tuh kabur, banyak versi yang beda-beda. Dan bahkan, mungkin aja Valentine itu bukan cuma satu orang. Coba deh lihat ini, bingung kan? Masing-masing poin ini adalah versi cerita yang berbeda tentang Santo Valentine. Sumber kita nunjukin setidaknya ada 4 kandidat utama. Ada pendeta pemberani, ada uskup, ada martir yang jatuh cinta di penjara, dan ada juga pahlawan iman. Dengan cerita sebanyak ini, yang mana yang benar ya? Nah, dari salah satu legenda inilah, menurut sumber kita, tradisi kartu Valentine itu muncul. Tanda tangan dari Valentine-mu yang katanya ditulis sesaat sebelum dieksekusi, jadi cikal bakal jutaan kartu ucapan yang dikirim tiap tahun. Tragis banget ya asal-usulnya padahal tradisinya romantis. Justru karena cerita soal Santo Valentine ini simpang siur, ini membuka pintu ke argumen utama dari dokumen sumber kita. Bahwa akar sebenarnya dari hari Valentine itu bukan dari kisah seorang santo, tapi dari sebuah festival Romawi kuno yang liar dan pagan. Sumber ini ngenalin kita sama sebuah festival yang namanya Lupercalia. Ini perayaan Romawi kuno yang didedikasikan buat dewa kesuburan mereka, namanya Lupercus. Diadainya pas banget, tanggal 13 sampai 15 Februari. Wah, lihat deh perbandingannya di sini. Jomplang banget kan? Di satu sisi ada gambar Valentine yang manis dan modern. Di sisi lain, penggambaran dewa pagan yang liar. Yang menurut sumber ini adalah akar sebenarnya dari perayaan itu. Beda banget ya suasananya. Terus apa aja yang mereka lakuin pas festival Lupercalia ini? Menurut sumber kita, ritualnya sama sekali nggak romantis. Bayangin deh, ada pengorbanan kambing, terus para pemuda lari-larian di jalan, dan yang paling bikin kaget, ada semacam lotre perjodohan, di mana nama-nama gadis ditaruh di guci, lalu para pria mengambilnya, dan mereka akan dipasangkan selama setahun buat hiburan. Jauh banget ya dari sekotak coklat. Oke, setelah kita ngikutin jejak simbol-simbolnya, misteri di balik sang santo, sampai ritual pagan yang liar, kita sampai di kesimpulan akhir dari sumber ini. Dan bisa dibilang penilaiannya, wah, dapat rapor merah. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Di kolom kiri, pandangan modern kita, hari kasih sayang, romantis, dan penuh hadiah. Tapi di kolom kanan, interpretasi sumber kita ngelihatnya beda banget. Akarnya dari nafsu liar, sekarang didorong konsumerisme, dan intinya cuma ritual pagan yang dibungkus ulang.
Bahkan nih, si Cupid yang imut itu juga diulik lagi sama dokumen ini. Namanya katanya berasal dari kata Latin cupere, yang artinya bukan cinta suci, tapi lebih ke hasrat atau bahkan nafsu birahi. Jadi, inilah poin-poin akhir dari sumber tersebut. Mereka berargumen bahwa Hari Valentine itu bukan dari tradisi Islam, tapi murni kelanjutan festival pagan Lupercalia. Walaupun kemudian diadopsi jadi perayaan Kristen, signifikansinya itu ternyata jadi perdebatan. Sampai-sampai ada gerakan buat menghapusnya dari kalender gereja di tahun 1969. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah asal-usul sebuah perayaan harus menentukan artinya sekarang? Apa sebuah tradisi bisa berubah dan punya makna baru, lepas dari akarnya yang mungkin kelam? Itu pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan masing-masing. Terima kasih sudah menyimak penelusuran ini.